Oke, bisa kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mendengar suara saya semuanya? Bisa, Pak. Oke, selamat siang juga enggak, sore juga belum ya. Jadi saya udah selamat siang menjelang sore ya. Silakan dihidupkan kameranya semuanya. Oke, dari yang mengambil kuliah ini, oke belum semua join ya, baru ada sekitar berapa persen ini ya? 20%, 25% lah yang sudah masuk. Oke, yang lain juga sama ya, silakan dihidupkan kameranya. Oke, hari ini ya kuliah perdana pada mata kuliah sistem ya, sistem telekomunikasi. Jadi hari ini baru pertama kali kita tatap muka nih ya. Ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan ya dan sampaikan terkait dengan perkuliahan ini ya. Biasanya saya menjelaskan yang namanya kontrak kuliah ya. Kontrak kuliah itu dijabarkan berupa agenda apa saja yang akan kita kerjakan, yang akan kamu dapatkan selama perkuliahan 14 hari, 14 kali tatap muka ditambah 2 ujian, totalnya 16. Oke, saya lihat banyak muka-muka baru yang belum saya kenal. Ini angkatan 2020 ya, berarti kamu ya? Benar bukan? Benar, Pak. Ya, 2020 ya. Ada yang pernah mengambil atau pernah mengikuti ya, kalau mengambil ntar ditarik polisi ya. Ada yang pernah mengikuti perkuliahan dengan saya? Ada yang sudah pernah ikut? Sudah, Pak. Pernah, Pak. Resen. Gas Resen. Ada mata kuliah yang paralel dengan yang ini enggak? Ini kan kelas G ya. Kelas G ya. Berarti ada yang pernah sebelumnya ngambil sama saya mata kuliahnya? Mata kuliah apa ya? Angkat tangan siapa yang sudah pernah ngambil. Belum pernah. Mic-nya tuh. Ardi pengen ngomong, mic-nya malah nggak masih off. Nah, Ardi, silakan Di, hidupin aja mic-nya kalau nggak ganggu. Ardi pernah ngambil kuliah saya belum, Di? Mic kamu tuh sudah masih. pernah, Pak. Oh, sudah pernah. Mata kuliah apa kamu dulu ikut mas saya? Dika juga. Oke. Ada beberapa hal ya yang ini saya sampaikan ya. Berapa banyak coba saya pengen tahu coba yang sudah pernah ngambil mata kuliah saya biar saya nggak terlalu banyak nanti cerita lagi nih. 1 orang baru Ardi, yang lain belum pernah berarti ya. 2 Jaki, yang lain Astinda. Ya namanya nggak Bayu. Lagi dulu di mata kuliah apa? Fisika ya? Fisika bukan? Di semester 2 apa 1? Iya, Pak. Fisika ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Fisika, Pak. Semester 2, Pak. Ya, semester 2. Oke, ya sudah. Saya nggak banyak, berarti nanti sedikit terkait dengan materi saja yang saya jelaskan. Oke, ini poin-poin terkait dengan materi kuliah kita. Oke, sebentar, saya share dulu. Oke, terlihat ya? Mudah-mudahan terlihat. Oke, mana ini pointernya? Oke, ini ya kontrak kuliah. Nah, ini nggak perlu saya baca lagi lah ya, sama lah. Ini RPS. Rencana pembelajaran kita 1 semester depan. Ini ada visi misi ya, prodi kita ya. Nanti ya nggak perlu saya jelaskan lagi lah ya. Silakan cukup tahu saja. Nah, ini juga sama misinya dalam menerjemahkan visi, ini adalah pecahannya. Bisa jangka panjang, jangka pendeknya. Oke, terus ini ya mata kuliahnya ya sistem telekomunikasi.
Oke, karena ada azan ya, jadi kita break dulu ya beberapa menit ke depan. Oke, sebentar kita break dulu sebentar. Oke, baik kita lanjutkan ya perkuliahan kita. Oke, mata kuliah ini ya jangan salah kamar ya, jangan salah kelas ya. Mata kuliahnya hari ini adalah sistem telekomunikasi ya dengan kode kurikulum yang sudah berubah ya. Nah, ini kode kurikulum perkuliahan kita. Nah, materi ini cuma 2 SKS ya mata kuliah ini. Terus ini biodata saya mungkin karena sudah banyak yang pernah mengambil mata kuliah saya yang nggak perlu saya jelaskan lagi ya secara detail terkait dengan biodata saya. Oke, selanjutnya ini adalah pokok pembahasan yang akan kita bahas di pertemuan
sebelum UTS ya, atau ya kurang lebih menjelang UTS lah. Ada kurang lebih saya gambarnya ada 5 ya. Dasar sistem telekomunikasi, strategi bumi, Fourier pada sinyal transform, TMC pulse ya, sinyal dan modulasi teorema, divergensi, modulasi amplitudo ya, demodulasi. Nah, ini adalah pokok pembahasan ya pada perkuliahan setengah semester pertama. Nah, setengah semester berikutnya ya, maka perkuliahannya akan dilanjutkan dengan modulator ya, frekuensi, demodulasi, ya modulasi fasa sama media transmisi. Ya, media transmisi ini bagian dari keseluruhan rangkaian dari materi sistem telekomunikasi. Jadi itu adalah kurang lebih materi yang akan saya sampaikan, yang akan saya jelaskan ke kalian ya pada saat beberapa pertemuan ke depannya. Silakan ya, nanti dicari saja, ini ada daftar pustakanya ya, referensi atau bahan kajian yang bisa kalian gunakan sebagai bahan pengayaan atau bahan pembelajaran pada mata kuliah sistem telekomunikasi ini ya. Jadi kalian bisa baca-baca atau bisa cari referensi berbagai macam ya, khususnya ya kalau saya sih pakainya ada yang communication system juga, model Calidrus juga, prinsip dasar ya, banyak lah saya ambil dari berbagai sumber karena buku telekomunikasinya juga lumayan banyak ya. Terus ini nilai ya, terkait nilai ya saya juga nggak perlu banyak menjelaskan lah ya, karena sudah pernah mengambil mata kuliah saya ya, masih sama, tidak ada yang berubah ya, 10, 20, 30, 40. Nah, ini nilainya ya, silakan dihitung sendiri ya, pengen dapat nilai apa, A, B, C, D, E, disesuaikan saja dengan kemampuan kalian ya. Saya dapatnya apa ya, dihitung, bisa dihitung dari sekarang, bisa diprediksi gitu ya. Nah, terkait dengan pencapaian yang akan kalian dapatkan nanti di ujung semester ini. Nah, ini kehadiran sama ya, nggak ada yang berubah ya, masih sama seperti waktu saya menjelaskan di perkuliahan-perkuliahan yang sudah pernah kalian ikuti dengan saya ya. Ada kehadiran ya, ada tugas dan kuis ya, dan lain sebagainya. Nah, ini kurang lebih ya gambaran tentang tugas dan kuis ya, 20%. Jadi bisa jadi tugasnya semua, kuisnya nggak ada, atau kuisnya semua, tugasnya nggak ada, atau dua-duanya. Biasanya saya gabung, atau biasanya salah satu, salah dua gitu ya. Nah, tergantung. Jadi anggap saja tugas itu adalah kuis, kuis itu adalah tugas ya. Jadi 20%-nya nilai komponen dari tugas dan kuis. Mulai selanjutnya UTS dan UAS juga sama ya, ini ya, aturannya nggak ada yang berubah juga, masih tetap 30 dan 40 ya, tinggal diperbaiki ya, supaya diubar ya, supaya bisa menghasilkan nilai yang kalian inginkan. Nah, ini nilai tadi ya sama ya, kalau ingin banding atau ingin protes terkait nilai silakan diajukan ya, 1 kali 24 di UTS dan 2 kali 24 jam ya di final UAS. Terus ini tadi terakhir tidak ada perbaikan ya, jika nilai itu sudah saya serahkan ya, ya resiko ditanggung masing-masing. Nah, ini sama ya, nggak ada yang berubah. Etika pengajuan banding nilai ya, silakan datangin dosen atau terlebih dahulu konfirmasi melalui WhatsApp ya. Kalau udah kuliah tatap muka offline ya silakan datang ke lantai saya, dibawain bukti-buktinya kalau memang mau protesnya. Nah, terus ini ya, poin kedua sama, kalau nggak ada bukti lebih baik jangan protes deh ya, nanti malah nilainya saya turunin. Nah, karena biasanya saya udah tambahkan dengan komponen-komponen nilai lainnya. Terus ini ya, kata kuncinya selamat mengikuti ya perkuliahan ya, silakan simak, perhatikan, dan catat. Karena PPT yang saya sampaikan mungkin nggak banyak, nggak lengkap ya, silakan dibaca menggunakan referensi yang lain. Ya, jadi mahasiswa yang profesional ya, berintegritas dan berakhlak mulia. Nah, itu goal dari mata kuliah ini ya, bukan hanya pintar atau cerdas di sistem telekomunikasi, tapi ada nilai-nilai lain yang harus ditanamkan pada kalian. Itu saja sedikit banyak tentang aturan main perkuliahan. Ini kuliah hybrid ya, karena infonya sudah jelas ya, kuliah hybrid ditunda ya. Tapi pada intinya kita kuliah di hari Jumat. Jumat itu full online, jadi tidak ada pengaruh apapun ya terkait dengan kuliah hybrid, karena memang khusus kuliah yang hari Jumat ya, semua full online ya. Tapi
kedepannya nanti ada keputusan dari pemerintah juga, kalau memang ternyata nanti bisa jadi di awal Oktober sudah bisa offline semua, maka ya jadi kuliahnya offline. Ya tergantung kebijakan pemerintah lah, kurang lebih seperti apa nanti kita lihat perkembangannya. Karena beberapa sekolah ya, beberapa pendidikan itu sektor-sektornya sudah dibuka dan hari Senin bahkan sudah mulai PTM ya, pembelajaran tatap muka. Nah, kampus juga sama, praktikum sama, mungkin akan offline atau onsite di lab masing-masing dengan prokes yang diatur oleh kampus, ya aturan mainnya. Ya mungkin kalian sudah pernah mendengar atau melihat video dari perkuliahan yang sudah dilakukan sama beberapa dosen dari Senin sampai Kamis pasti ada. Ya, jadi tidak perlu saya ulang lagi. Jadi kondisi kuliah hybrid khusus mata kuliah sistem telekomunikasi ini nanti ya kalau memang dinyatakan bisa offline semuanya atau kuliah tatap muka, ya biasanya bisa tatap muka kok. Nah, selama itu belum ada kebijakan dari pemerintah, belum mengizinkan, maka kuliahnya akan online terus. Ya, itu gambaran kuliah hybrid learning-nya. Nah, ini angket nggak perlu saya isi ya, nggak perlu kalian isi lah, karena memang kan berbeda. Nah, itu sedikit gambaran ya dari mata kuliah ini. Saya ingin banyak diskusi ya, karena sudah pernah ngambil mata kuliah saya ya. Jadi silakan saja kita diskusi terkait dengan mata kuliah ini. Lah, ini videonya, kameranya pada mati semua. Nah, berarti tidak pengen kuliah nih dengan saya nih. Ya, kameranya dalam posisi on. Jadi selama kuliah saya ingatkan ya kembali ya, selama kuliah tidak ada yang mematikan kamera ya. Ya kalau kuliahnya dimatikan kameranya ya berarti nanti saya anggap tidak hadir ya, meskipun nanti di absen oh masuk nih. Nah, tapi saya anggap tidak hadir ya, karena nggak tahu saya yang dilakukan, jangan-jangan sambil tiduran tuh kan atau apa, itu nggak maksimal nanti hasilnya. Ya kalau saya sih intinya silakan saja ya, cuma nanti kalau kuliahnya nggak maksimal, terus nggak ngerti, ya malah nggak lulus, ya itu resiko ditanggung penumpangnya masing-masing. Oke, itu sedikit banyak terkait dengan kuliah. Nah, karena ini kuliah kita sore ya, lumayan bikin ngantuk, bikin tanggung, bikin jenuh gitu ya. Nah, saya juga nggak tahu di settingnya jadi hari Jumat jam 3. Mungkin saya tanya ke kalian dulu, kuliah jam 8 ada kuliah nggak? Yang kuliah hari ini Jumat jam 8? Ada, Pak. Apa? Ada, Pak. Jawab Pak. Ada mata Untuk kuliah hari apa? ini full Pak, dari jam Full. dari pagi sampai sore full Pak. Waduh, kasihan juga kamu sampai sore. Berarti sisa-sisa tenaga ya. Berarti hari Jumat ini sama saya ya. Berarti berapa mata kuliah hari ini totalnya? Bisa dibilang begitu Pak. 4 mata kuliah, Pak. 4 mata kuliah. Berarti mata kuliah saya mata kuliah terakhir ini. Iya, Pak. Iya, Benar, Pak. Kasihan juga 4 mata kuliah. Kalian yang kosong hari apa? Biar bisa saya geser. Hari Senin, Pak. Hari Senin, Pak. Seninnya saya full, selain Senin. Selasa pagi Pak paling. Selasa pagi juga saya full. Oke, hari Kamis ada yang ini enggak? Karena ya sore. Kalau hari yang pagi itu kalian sampai jam 11 ada kuliah enggak? Kalau Kamis jam 11 ada, Pak. Oh, Kamis jam 11 Kalau ada. Kamis pagi nggak ada sih, Pak. Jam 8. Tapi ada praktikum enggak? Info praktikum enggak? Ada yang jadwal praktikum atau belum ada info? Untuk jadwal praktikum masih udah ada. pengarahan. Sudah ada. Kamis gimana Kamis? Kamis matematika teknik sama sinyal dan sistem Pak. Oh beda-beda. Ini satu kelas kan biasanya paketan kan kamu? Atau beda? Masih paket kan? Iya, Pak. Kelas, Pak. Iya Pak, paket Pak. Iya, kelas G semua ini. Kelas G berarti yang kosong hari apa? Hari Selasa, Pak. Kalau nggak Senin, Selasa, Pak. Kalau nggak Senin, Selasa. Selasa jam berapa? Selasa Pagi. bisa
pagi. Soalnya Selasa itu adanya di jam 10 di jam 1, Pak. Oh, ada Selasa. jam 1. Oke, jam 1 ya. Kalau di Senin juga sama. Senin kosong, Pak, kecuali ada beberapa yang ngambil kelas malam. Oh, ada kelas malam kamu? Mata kuliah apa kelas malam? Ada, Pak. Hah? Manajemen teknik, Pak. Waduh. Iya. Sama Pak siapa itu? Pak Andi Makula bukan? Pak Andi Makula bukan? Bukan. Bukan Pak, Pak Dwi Handoyo. Pak Dwi. Oh, Pak Dwi. Oh, malam ya. Ya sudahlah, kalau memang tidak bisa berarti kita tetap di jam ini ya, jam 3 sore. Cuma ya memang jam-jam tanggung nih ya. Saya juga nggak tahu dikasih jam sore karena saya jarang spesialis sore, saya spesialis pagi ya. Spesialis ngajar pagi. Kalau sore-sore itu udah males saya ngajarnya. Ya bukan males, berarti apa ya? Karena biasanya kan mahasiswa itu udah capek tuh, udah sisa-sisa tenaga gitu ya. Kecuali memang memungkinkan. Ya, kalau memang padat ya tidak bisa saya otak-atik lagi ya. Saya juga kemarin kan mintanya requestnya itu mata kuliah kamu itu kan awalnya hari Selasa kalau nggak salah. Ya cuma karena bentrok mata kuliahnya sama saya mata kuliah lain. Nah ini pun masih bentrok nih jam 15 itu saya masih ada jadwal ELDA sebenarnya ya. Cuma dipangkas 40 menit ya selesainya, jadi kuliahnya di ini kan di sistemnya maju, karena saya jam 1 tuh tadi masih ada jadwal elektronika daya sampai jam 4 harusnya ya, jam 4 kurang 10. Tapi nggak tahu di settingnya ada seperti itu. Nah kalau Selasa jam 1 ada tadi ya? Ada, Pak. Ada, Pak, ada. Selasa cuma 1 kelas di jam 1 itu aja, Pak. Oh, jam 1 itu doang. Oke. Paginya saya full, masalahnya pagi full. Rabu full juga? Iya, Pak. Rabu Iya, full. Pak. Full, Pak. Sudahlah, kalau nggak bisa ya sudah, nggak apa-apa. Berarti kita kuliah apa adanya ya. Nanti kalau ya kita mix aja lah ya model perkuliahannya. Bisa nanti Teams atau nanti saya kasih rangkuman ya, silakan dipelajari ya, sekalian buat ya, atau nanti menyimak video yang saya sampaikan. Oke, sedikit itu dulu sebelum saya terkait dengan perkuliahan. Nanti ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan terkait dengan perkuliahan ini. Ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan silakan. Plus siapa yang mau jadi ketua kelas? Ada yang mau jadi ketua kelas? Angkat tangan. Kalau ketua kelas sudah ada, Pak. Oh, untuk ketua kelas ada. Siapa Dika, ketua Pak. kelasnya? Dika Maulana. Saya Pak. Ketua kelas ininya apa ketua kelas mata kuliah? Jadi kalau kuliah sama saya mata kuliah itu kalau bisa ketua kelasnya berbeda. Kasihan dia semua ntar pusing. Ya, tapi kalau memang maunya seperti itu ya nggak apa-apa juga, itu mah kembali ke kalian aja. Kalau saya mau oke-oke aja. Ya. Ya Dika juga ketua kelasnya. Borongan semua berarti dia. Iya Pak. Biar amplopnya ini ya, 1 ya. Iya Pak, biar banyak. Amplopnya biar banyak. Ya sudahlah, berarti Dika nanti WA saya ya, biar nanti nomornya bisa save. Jadi kalau ada informasi terkait dengan informasi perkuliahan atau ada tugas-tugas, nanti saya infokan melalui ketua kelas, yaitu Dika ya, sama ataupun melalui chat Teams. Biasanya saya gitu ya, kalau nggak ketua kelas saya chat Teams. Cuma di sini ada beberapa yang saya namanya nggak asing ya, ya mungkin karena anak PA saya ya. Ada beberapa. Angkat tangan, yang anak PA saya siapa aja nih? Ada Fariski ya, ada Cut, siapa? Resen, Ayu ya, oh iya Ayu Andini. Berapa orang ya? Tagaol ya. Oke, ada beberapa anak PA saya, ada 7, 6. Waduh. Oh, anak PA saya semua ternyata yang angkatan 2020 ya. Ya sudahlah. Oke, jadi itu sedikit sekelumit tentang perkuliahan ini. Aturan mainnya sudah saya sampaikan dengan jelas ya. Nah,
arah mata kuliah ini kemana ya? Arah mata kuliah ini kemana? Ini saya kasih gambaran nih. Nih, ada materi bagus ya. Sedikit bagaimana hubungan sistem dengan ketenaga listrikan. Terlihat belum? Udah, Pak. Lihat, Pak. Lihat ya. Oke, ntar. Ini ada beberapa poin nih. Ntar saya tidak mau liatin itu. Nah ini ya salah satunya nih. Nah, hubungannya apa? Kita kan belajar telekomunikasi nih ya. Telekomunikasi itu kalau kita kaitkan dengan ketenaga listrikan apa? Masalahnya ini nih ya. Connectivity ya, smarter electric system. Semua akan terhubung secara online. Ya, secara online. Jadi nah, ada beberapa yang perlu kalian ketahui nih nanti. Ya. Jadi arah telekomunikasi itu bagaimana mengontrol ini. Nah, ini masa depan nih. Nah, ini pasnya ya sebelumnya kan ini. Ya, substation ya operator sistemnya kan begini dulu. Nah, sekarang present saat ini seperti ini. Ini kondisi existing nih saat ini. Nah, ini kondisi future, masa depan tuh seperti ini. Ya, semua clothing ya. Jadi sistem ketenaga listrikan di grid ya dikomunikasikan ya melalui informasi teknologi. Nah, kedepannya lagi ya ini. Nah, kalian kan mungkin sudah pernah dengar ya. Kan revolusi industri dari 1.0 ya 1.0 ini masih mesin uap nih dulu nih. James Watt ya efisiensi ya dibandingkan mesin watt sebelumnya nih kayak gini nih. Terus 2.0 ya 3.0 4.0. Nah, 4.0 itu apa? Kan otomasi. Ya cyber ya dunia cyber ya otomasi ini melengkapi dari industri 3.0. Kalau 3.0 itu kita berbicara robot ya. Komputer cara berpikirnya ya dan lain sebagainya. 2.0 itu apa nih revolusi dari industri manusia ya mempunyai peran vital ya pada proses produksinya. Nah, di era 4.0 ini ya ini semua Internet of Things nih. Nah, kalau saya perbesar, nah ini kurang lebih nih. Ya, semua terhubung di internet. Jadi secara sistem telekomunikasi ya ini adalah ini. Apa aja itu? Ada Internet of Things ya, ada big data. Ya, kenapa? Ya ini saya bayangin. Big data ya mungkin pernah dengar lah ya istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak struktur. Nah, ini misalnya ada data pelanggan PLN nih 77 juta. Ya, 350 juta handphone Indonesia sementara penduduknya hanya 250 juta. Ya, 250 juta. Maka apa yang bisa dilakukan nih kalau kondisi seperti ini? Ya, ini nanti gambaran-gambaran tentang bagaimana masa depannya. Terus ini ya augmented reality ya. IR ya, yang sering kalian dengar lah ya, teknologi yang menggabungkan benda maya dan dimensi. Nah, ini secara telekomunikasi juga sama. Kan orang dulu ya kalau nguji itu atau ngetes itu harus dilihat lebih detail. Nah, sekarang kan nggak mungkin ya karena sudah kecanggihan, orang udah tahu nih trafo itu kondisinya panas. Trafo itu sebentar lagi meledak. Ya, maka dengan menggunakan teknologi telekomunikasi yang ada itu bisa dikontrol jarak jauh. Ya contohnya robot ya, robot-robot yang COVID itu kan sudah mulai banyak dikembangkan. Bahkan di kemarin Piala Dunia di Olimpiade di Jepang saja di Tokyo itu juga sama. Ya modelnya seperti itu. Terus ini adalah cyber security. Nah, ini kan jadi masalah ya. Nah, kita kemarin rame itu Peduli Lindungi ya. Peduli Lindungi bermasalah tuh ya sampai bocor. Ya memang kalau kita suka tidak suka ya kalau kita berbicara tentang sistem telekomunikasi, teknologi, data kita itu pasti banyak bisa di-attack orang ya, bisa diserang orang. Nah, maka bagaimana ini juga menjadi piranti lain ya supaya jangan sampai bisa digagalkan. Ya, kalian ingat film Fast and Furious ke-8 nggak? Yang tentang mata elang ya, mata elang. Nah, bagaimana dia bisa mengunci ya lampu dikondisikan mati semua ya dengan model satu handphone saja, satu device. Ya di Indonesia juga mau dikembangkan tuh ya sistem tol ya model di Finlandia, di beberapa negara-negara maju. Jadi orang mungkin nanti tidak pakai e-money lagi ya.
atau jenis kartu prabayar lagi ya. Nah, karena sudah terhubung di komputernya, ya di laptopnya atau di handphonenya, gadgetnya, jadi kan gampang. Contoh orang sekarang tidak perlu bawa dompet ya, atau ketinggalan dompet, lebih baik ya ketinggalan dompet dibanding ketinggalan handphone. Karena kalau ketinggalan handphone ya bahaya. Karena datanya keuangan ada di situ. Kalian mau bayar beli kopi atau misalkan cuma beli roti, ya bisa pakai QR code ya. Pakai QR code, ya, terus dapat potongan lagi. Kan lebih mudah di handphone. Nah itu yang menjadi kelebihan-kelebihan saat ini ya. Di dunia ketenaga listrikan juga sama. Apalagi listrik, ya salah satu alat yang vital di beberapa negara ini bisa berbahaya kalau tidak bisa ditangani secara teknologi. Ya security-nya harus benar-benar nih. Ya misalkan ring 1 ya, misalkan di pemerintahan ya presiden gitu ya. Pejabat-pejabat negara jangan sampai padam tuh listriknya. Ya diatur sedemikian rupa jangan sampai nanti bisa dikunci. Ya sehingga ya tidak bisa dikendalikan ya berbahaya buat keselamatan negara. Nah ini tadi selanjutnya AI ya, artificial intelligence juga sama nih. Nah perkembangan dengan renewable energy, nah semakin orang bisa memprediksi nih. Jadi otak orang, ya otak manusia itu masuk ke dalam sebuah sistem, ya sebuah perangkat cerdas. Ada yang namanya fuzzy logic, mungkin pernah dengar kalian. Ya paling enggak kalau belum pernah dengar hari ini pernah mendengar fuzzy logic. Ya bagaimana memprediksi ya teori-teori tadi ya diterjemahkan dalam sebuah perangkat ya elektronik, ya sebuah perangkat telekomunikasi. Ya sehingga bisa menghitung nih prediksi berapa kebutuhan listrik 10 tahun ke depan. Nah, Indonesia mau pindah ibu kota negara nih, katanya Kalimantan gitu ya. Nah, bisa dihitung nih dengan pendekatan-pendekatan teknologi ya, dengan menggunakan artificial intelligence (AI). Nah, kita bisa mempelajari tuh data-data tadi. Biasanya kita hanya menggunakan data-data statistik itu menggunakan software-software yang umum yang digunakan. Ada pakai Excel, ada pakai Minitab, ya, atau SPSS, statistik, dan lain sebagainya. Nah, artificial intelligence ini bisa memprediksi nih, berapa umur trafo, berapa arrester itu akan rusak, apa yang menyebabkan rusak, mana yang sering, ya, itu bisa lihat. Ya, berapa sering mati listrik, itu bisa dilihat, dan lain sebagainya. Nah, poin selanjutnya adalah ini, adaptive manufacturing. Nah, 3 tahun ke depan mungkin ya, pada saat kalian lulus atau mungkin pada saat kalian masih kuliah saat ini, ya adaptive manufacturing ini juga sama, terobosan baru di industri dengan menggunakan printer, ya printing 3 dimensi. Sudah menyerupai aslinya. Kamu lihat berbagai virtual yang dilakukan selama pandemi, orang nggak perlu pusing-pusing nyewa gedung untuk bikin pameran. Orang bisa di additive manufacturing ini ya, adaptive manufacturing ini 3D-nya dimainkan. Jadi orang bisa virtual, ya bisa kampus virtual, bahkan sekarang dikembangkan nih, ya dikembangkan teknologi virtual, contohnya jalan-jalan. Nah, jadi seorang seolah-olah jalan-jalan ke sebuah negara, katakanlah Turki, tanpa harus pergi ke Turki. Tapi 3D yang dihasilkan itu menyerupai dia sedang berada di sebuah negara. Nah, sampai sejauh itu perkembangannya nanti. Ya, kamu lagi di PLTU nih. Nah, itu juga disetting tuh. Ya, bagaimana kamu mengoperasikan sebuah pembangkit ya seolah-olah ya masuklah ke sebuah program yang menyerupai wujud aslinya. Nah, itu teknologinya tuh ya. Bahkan Sandiaga Uno, Menteri Menkrap yang baru, dia sudah mulai mengembangkan tuh. Ya, kampus kan sudah mulai ya. Virtual kampus, ya dulu kan nggak ada. Bahkan nanti nikah juga sama. Orang nggak perlu pusing-pusing. Ya, nyewa gedung gitu ya. Ya, karena kehebatan teknologi tadi, ya virtual aja. Nah, ya masuk, bayar. Nah, itu teknologinya yang dikembangkan. Nah, itu perkembangan nanti ke depannya. Yang selanjutnya simulation tadi ya, tadi sudah saya singgung juga, pemodelan ya, pemodelan gadget ya, video game, ya pendidikan, pelatihan juga sama. Nah, semua terhubung di dalam suatu sistem nih tadi ya. Sistem terintegrasi. Kalau kita berbicara tentang energi, terutama kita orang elektro, ada wind power. Angin ya, tenaga angin. Ada PVT. Ya, solar power plant, ya perencanaan solar atau surya, tenaga surya.
Terus ada smart energy control, ini kan terhubung semua nih. Ini ada sistem transmisi ya dari pembangkit ke distribusi, dari distribusi masuk ke pelanggan dan sebagainya. Nah, bayangkan 5 tahun ke belakang, kamu kalau manggil Gojek, ya, manggil tukang ojek, itu kan harus teriak-teriak dulu. Sekarang enggak, dia sudah langsung menemukan titik kamu. Itulah kehebatan teknologi. Ya, di pembangkit juga sama. Kalau misalkan di dalam sebuah turbin ini ada 3, turbinnya rusak, orang nggak perlu masuk ke dalam turbin ini untuk mencari kerusakannya. Ya, tinggal diterjemahkan ya ke dalam sebuah alat, alat itu yang akan mencari. Ya. Bahkan teknologi kedokteran juga sudah sama dikembangkan, orang operasinya nggak perlu dibelek lagi. Terus pakai apa, Pak? Pakai laser. Ya, dimasukkan sebuah alat kecil, ya tiba-tiba udah luntur aja. Misalkan batu ginjal, ya itu teknologi di kedokteran, ditembakkan laser, ya tiba-tiba ya dengan operasi laser, ya pada saat dia buang air, maka batu ginjalnya keluar sendirinya. Padahal nggak operasinya, nggak dibelek. Ya, itu teknologi-teknologi itu diintegrasikan ya di kesehatan, di energi, ya dan lain sebagainya. Nah, yang jadi masalah ini, nah, cloud computing nih, ya komputasi awan. Ya, apa itu komputasi awan? Teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengolahan data. Sekarang kita berbicara 4G. Di beberapa negara sudah kelar tuh 4G. Kita masih banyak kelemahannya. Bahkan di negara kita sudah launching yang namanya 5G. Ya, generasi kelima. Ya, 5 generasi. Apa kelebihannya? Kalau berbicara tentang 5G generasi kelima, maka semua sudah cloud computing. Ya, nggak perlu yang namanya flash disk. Lama-lama orang nggak laku tuh flash disk. Karena kalian punya akun Microsoft, kalian punya database yang bisa kalian akses kapanpun, dimanapun, tanpa ada sekat ruang dan waktu, ya, karena akan tersimpan di cloud, di OneDrive. Kalau di Google Drive, dia bahkan menyiapkan data ruangannya sampai dengan beberapa tera. Ya, bayangin berapa tera itu banyak tuh. Ya dulu kalau kita cuma foto paling berapa kilobyte, ya sekarang sudah megabyte karena jadi kinclong nih. Nah, itu maka ruang-ruang itu disiapkan. Nah, itu sedikit gambaran dari saya tentang bagaimana perkembangan sistem telekomunikasi dan hubungannya dengan ketenaga listrikan. Ya, nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih detail satu persatu. Nah, ini ya tadi yang saya bilang. Ya, smart. Nah, teknologinya kan ini. Ada smart teknologi, smart mobile, smart city, smart building, ya, smart planning, smart energy, smart governance, dan lain sebagainya. Bahkan internet itu orang nggak perlu pakai internet. Ya, karena dipasang semua LED. Dari LED itu, ya, light emitting dioda akan ditangkap dengan fotodioda. Ya, cahaya-cahaya yang dihasilkan dari lampu tadi, ya, ditangkap ya emiternya, cahaya-cahaya tadi dikonversi menjadi sebuah kode-kode 10 dan 10 menjadi sebuah jaringan telekomunikasi. Nah, jadi orang tidak perlu yang namanya cari internet lagi karena setiap lampu yang sudah terpasang LED sudah bisa terhubung dengan internet atau yang bisa kita kenal dengan yang namanya LiFi. Ya, mungkin kalian belum dengar atau pernah dengar, nanti dicari saja LiFi. Ya, LiFi, Light Fidelity. Ya, atau teknologi yang terbaru yang sudah dikembangkan ya dan terus berkembang, salah satunya adalah wireless power transfer. Ya, di beberapa negara, ya di beberapa bandara, bahkan di bandara Qatar yang sudah canggih ya, orang nggak perlu namanya bawa-bawa kabel untuk ngecasnya benda elektroniknya. Karena dia sudah terhubung teknologi wireless, maka pada saat wirelessnya, Wi-Fi-nya hidup, maka pada saat kondisi baterai elektroniknya, alat-alat elektroniknya itu kosong, akan dengan sendiri mengisi. Nah, sampai sejauh itu ya teknologi telekomunikasi hubungannya dengan ketenaga listrikan. Jadi masih banyak yang akan kita singgung ya terkait materi ini. Ya, di pertemuan-pertemuan berikutnya ya akan saya banyak bedah bagaimana perkembangan kondisi
existing saat ini, kondisi sebelumnya dan future-nya, ya masa depannya. Ya kalau dulu kan orang kalau komunikasi itu pakai apa? Pakai merpati ya, pakai merpati. Zaman-zaman kerajaan dulu kan nggak ada, ya nggak ada telepon, ya pakai merpati. Kalau nggak pakai merpati, pakai tanda-tanda alam. Nah itu kan komunikasinya dulu begitu. Kalau sekarang enggak, ya karena sudah canggih orang pakai WhatsApp, ya pakai Instagram, pakai Telegram dan lain sebagainya. Itu salah satu teknologi, ya teknologi yang berkembang. Semua sektor harus siap menghadapi tantangan dan menerima kondisi di mana teknologi suka atau tidak suka akan masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan kita. Ya itu sedikit gambaran yang bisa saya sampaikan terkait dengan perkembangan teknologi khususnya di telekomunikasi dan perencanaan ketenaga listrikan. Itu sedikit pengantar dari saya. Ada yang mau ditanyakan silakan, kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan silakan. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Bingung? Oke. Kalau tidak ada, ya mungkin muka-muka sudah lelah ya. Kasihan juga udah 4 mata kuliah ya. Idealnya itu 1 minggu, 1 hari itu 3 ya. 3 itu udah lelah itu. Apalagi 4 ini. Untungnya ini mata kuliahnya 2 SKS. Ya, jadi nggak terlalu lama. Ya itu saja. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan nggak? Pandika, Fariski, Dika, ya Ayu, Sepertinya Jaki. tidak ada, Pak. Nggak ada ya. Oke, kalau Nggak tidak ada, silakan cari referensi bacaan-bacaan. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya akan saya ulas tuntas ya terkait teori-teori dasar tadi yang sudah saya kasih penghantar perkuliahan kita. Nah, mulai minggu depan kita akan bahas terkait materi ya tentang dasar sistem telekomunikasi. Biasanya mata kuliah ini kalau kondisinya onset ya, saya tuh pengen ngajak mahasiswa ke satelit bumi ya, satelit bumi yang ada di dekat puncak gitu ya, pada Larang. Nah itu ada satelit bumi Indosat itu gede itu ya. Nah itu kita pengen lihat ke sana. Cuma kalau kondisi pandemi ya belum bisa. Ya mudah-mudahan pandeminya berakhir kita bisa ke sana. Minimal studi banding ya, bukan studi banding ya, studi kampus lah ya, studi industri. Jadi bisa lihat bagaimana satelit bumi di sana, kondisi saat ini dan perkembangannya. Itu yang punya Indosat, yang punya Telkom ada lagi. Ya, jadi itu lumayan besar, kita pengen lihat bahkan bagaimana satelit bumi tersebut dihubungkan ya dengan menggunakan solar panel. Nah, teknologinya digabung tuh. Ya dipasang solar panel ya, PP, ya modul-modul surya ditaruh di parabolanya. Nah, jadi dapat 2 dia, satu tentang energinya, ya satu tentang komunikasinya. Nah, di beberapa negara juga sama. Nanti pertemuan-pertemuan berikutnya saya lihatin ada beberapa video juga. Bahkan ya satelit-satelit di luar angkasa itu dia menggunakan 2 teknologi ya. Nah, jadi mataharinya itu nggak di bumi lagi ditangkapnya, langsung di luar angkasa. Jadi energinya dikirim ke bumi ya seperti di gardu induk nanti dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Nah, bayangkan kan gelombang elektromagnetik. Jadi nggak perlu ini lagi, nggak perlu apa yang namanya pembangkit lagi. Ya, dalam bentuk gelombang ya gelombang dalam bentuk cahaya karena tahu kecepatan cahaya juga cepat ya sehingga interferensinya gangguan yang dihasilkan itu semakin kecil. Ya kalau gangguannya kecil kan ya otomatis energi yang dihasilkan semakin bagus, semakin besar. Berarti tidak ada rugi-ruginya. Kan itu kaitannya dengan kalau kita berbicara tentang daya yang dihasilkan. Ya kamu ingat aja teori fisika dasar atau hukum Ohm dan lain sebagainya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf ya, sampai ketemu hari ini. Saya cek sebentar masuk semua nggak ya? Oh, masuk semua ya. 30 orang masuk semua ya berarti tidak perlu saya absen.
Ya, tidak perlu saya cek ya. Minggu depan seperti biasa tanpa saya suruh, ya awal kuliah pada saat saya sudah berbicara, ya silakan on kamera masing-masing. Itu saja yang bisa saya sampaikan di perkuliahan perdana ini. Ya, jika ada informasi atau apa nanti saya sampaikan melalui Dika. Ya, Dika tadi silakan WA saya biar saya save. Jadi kalau ada informasi bisa cepat ke Dika. Seperti itu. Sampai ketemu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Makasih, Pak. Pak. Sama-sama. Terima kasih banyak, Pak. Yuk.